Saudara, kondisi memprihatinkan. Akses penyeberangan di Desa Kalipasir, Lampung Timur menjadi sorotan. Warga harus menggunakan perahu kayu rakitan untuk menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan. Inilah kondisi jembatan mangkrak di Desa Kalipasir, Waibungur, Lampung Timur, saudara. Jembatan sepanjang 100 meter ini menjadi satu-satunya akses jalan warga Desa Kalipasir. Namun karena mangkrak sejak puluhan tahun, jembatan ini tidak bisa dilalui warga. Kasihan saya, anak didik generasi bangsa ini. Ini Desa Kalipasir ini berdiri dari tahun 1960. Sekarang ini 2026. Oh, kalian itu di mana? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Warga di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur, kesal melihat setiap pagi anak-anak harus pergi ke sekolah dengan menggunakan rakit kayu, saudara. Warga menilai untuk menyeberangi sungai sepanjang 700 meter dengan rakit kayu ini sangat berbahaya. Ia pun mendesak agar pemerintah pusat ataupun daerah segera merespons keluhan warga dengan membangun jembatan ataupun dengan membangun kembali proyek jembatan yang mangkrak sehingga memudahkan aktivitas warga. Seandainya anak sampean ada di antara mereka, ini kayak apa kalian ini? Nyebrang pakai perahu ini. Udah lama lah. Pernah terlambat nggak sekolah? Tiap hari. Tiap hari terlambat. Ya. Cuman kata sekolahnya gimana? Ya kadang ada toleransi. Pernah ada yang jebur nggak? Pernah. Karena kasihan saya, anak didik generasi bangsa ini. Ini Desa Kalipasir ini berdiri dari tahun 1960. Sekarang ini 2026. Kalian itu di mana? Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Setiap pagi, anak-anak di Desa Kalipasir harus bertaruh nyawa saat akan pergi ke sekolah. Benar-benar marah betul aku. Ini tuh jauh loh, ini ada sekitar 700 meter naik seperti itu, coba. Masya Allah. Mereka harus menyeberangi sungai Waibungur di Desa Kalipasir, Lampung dengan menggunakan perahu rakitan dari kayu. Perahu ini hanya bisa menampung 20 anak dengan sepeda motornya sehingga anak-anak harus berhimpitan saat menyeberangi sungai sepanjang 80 meter. 10 tahun lalu proyek pembangunan jembatan sempat dilakukan, namun proyek ini mangkrak dan belum terselesaikan hingga saat ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo langsung meninjau Desa Kalipasir untuk melihat jembatan yang mangkrak. Dodi menegaskan pembangunan jembatan akan dilanjutkan tahun 2026 dengan menggunakan APBN. PU akan mengerjakan permanennya. Nah, apakah di sini atau di sana atau di situ nanti kita lihat ya. Kan semua ada plus minusnya ya. Sepintas sih saya ragu ya, sepintas ya, tapi kan saya ini kan ya cuma manusia biasa, jadi biarlah teman-teman yang punya keahlian untuk melakukan pengecekan secara teknis. Kalau ini tidak memungkinkan kita teruskan gitu, daripada membuat masalah besar, karena kan kemudian saya akan pakai APBN menyelesaikan ini kan. Kalau kemudian kita nggak jalan ambruk kan jadi masalah di saya. Gitu. Saya minta juga teman-teman mencari alternatif lain. Kita sama dengan Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seterusnya. Bupati Lampung Timur menegaskan pemerintah daerah akan memfasilitasi perahu baru yang layak pakai untuk sarana warga menyeberang sambil menunggu proses pembangunan jembatan. Pembebasan lahan atau perbaikan jalan yang menjadi tugas wewenang kami siap untuk bisa mengalokasikan supaya pelayanan publik terutama infrastruktur jembatan ini tersedia dan terselesaikan dengan baik. Dan kami juga tadi dari kemarin sudah koordinasi sama Pak Dandim, Pak Pangdam untuk membuat jembatan afirmasi dan akan kita gotong royongkan bersama pemerintah kabupaten dengan Pembangunan jembatan di Desa Kalipasir, Lampung Timur harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah.
karena jembatan ini menjadi satu-satunya akses warga yang ingin bersekolah dan bekerja agar tidak terganggu. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik suap dalam bentuk logam mulia emas usai mengusut kasus suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam beberapa kali operasi tangkap tangan, KPK selalu menemukan emas sebagai barang bukti suap. Kalau dipisah, hari ini ada dari 2 tempat gitu ya. Kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Lagi-lagi, logam mulia emas disita KPK sebagai barang bukti praktik suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penyidik menyita logam mulia emas seberat 2,5 kg dan 2,8 kg. Jika dikonversi dalam rupiah, harga emas ini masing-masing bernilai 7,4 miliar rupiah dan 8,3 miliar rupiah. Sebelumnya operasi tangkap tangan pejabat dan pegawai kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara, KPK juga menyita barang bukti logam mulia emas senilai 6,38 miliar rupiah. KPK mencatat ada peningkatan suap menggunakan barang kecil yang bernilai tinggi seperti emas. PLT Deputi dan Penindakan KPK Asep Guntur menyebut, tren harga emas yang terus meninggi menjadi salah satu barang pilihan yang digunakan untuk menyuap pejabat. Beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya, menanjak gitu ya. Walaupun di minggu kemarin setelah hampir mencapai 3 juta sekian per gram gitu ya, kemudian turun lagi ke angka sekitar 2,9 sekian ya. Menjadikan daya tarik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan atau yang memiliki kepentingan dengan barang yang kecil tapi nilainya besar gitu ya. Kan jadi barang yang digunakan untuk memberikan suap ya, itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Harga 1 gram emas antam hari ini 6 Februari 2026 tercatat seharga Rp2.856.000. Sementara harga 10 gram emas mencapai Rp28.110.000. Sebelum tren emas, KPK juga menyebut valuta asing menjadi salah satu alat bukti suap yang sering ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak, KPK menemukan suap dalam bentuk logam mulia emas hingga mencapai 5,3 kg atau setara lebih dari 15 miliar rupiah. Apakah praktik suap dengan emas ini baru saat ini saja dilakukan dan bagaimana pengawasannya? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang. Mas Zainur, sebenarnya praktik menggunakan emas sebagai alat suap ini baru dilakukan atau sebenarnya sudah sering? Ya, sebenarnya dari berbagai kasus korupsi itu sudah ada ya tren menggunakan barang-barang berharga. Kenapa mereka pakai barang berharga termasuk dalam konteks ini adalah emas? Yang pertama untuk menghindari jejak PPATK. Kalau pakai transfer melalui rekening perbankan, maka akan terdeteksi, apalagi ini dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, kalau menggunakan uang tunai, ada serial number-nya. Menggunakan falas, maka kemudian money changer juga ada kewajiban untuk keterbukaan informasi. Ada formulir yang harus diisi. Oleh karena itu kemudian para pelaku tindak pidana korupsi untuk mengamankan diri di dalam bertransaksi, mereka banyak menggunakan barang-barang berharga termasuk emas ini. Nah, emas ini kenapa dipilih ya? Sekali lagi itu yang pertama untuk menghindari endusan aparat penegak hukum. Yang kedua portable. Emas itu 1 kilo sangat kecil ya Mbak ya. Kalau kita lihat sekarang ya harga emas sangat mahal ya, untuk kemudian menyimpan uang dalam jumlah miliaran rupiah itu cukup dengan beberapa kilo saja. 1 kilo pun barang fisiknya itu
sangat kecil sehingga mudah untuk disimpan, diberikan kepada pihak lain, kemudian atau dititipkan, disembunyikan, itu sangat mudah untuk kemudian menggunakan emas itu tadi. Dan yang ketiga, emas ini sekaligus mungkin untuk investasi bagi para koruptor ini ya. Jadi kalau disimpan dalam waktu lama, bentuknya uang tunai itu kan terkena inflasi. Tapi kalau disimpan lama dalam bentuk emas, itu nilainya semakin meningkat. Berarti Mas Zainur dalam tanda kutip emas ini bisa jadi daya tawar juga. Iya betul Mbak, itu salah satu modus yang ternyata sekarang berkembang gitu ya. Kalau di kasus-kasus sebelumnya, mungkin publik masih ingat ya, ada temuan Kejaksaan Agung 51 kg emas di rumah Zarof Rikar, mantan Kabalitbang Diklatkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun sudah pensiun, ternyata di rumahnya ada uang tunai 920 miliar dan 51 kg emas gitu ya. Nah ini sama gitu ya, karena emas itu ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama, justru nilainya semakin meningkat, semakin bagus. Oleh karena itu ini harus direspon juga oleh otoritas, termasuk oleh aparat penegak hukum, bagaimana untuk mempersempit ruang transaksi korupsi menggunakan barang-barang berharga khususnya emas ini. Gitu Mbak. Nah Mas Zainur, kalau misalnya harga emasnya semakin tinggi juga bisa jadi dalam tanda kutip daya tawar, apa yang bisa dilakukan KPK untuk mempersempit kemungkinan emas ini jadi komoditas yang dijadikan bahan suap? Apakah harus ada kerjasama juga dengan pihak-pihak tertentu? Ya memang kalau yang untuk perbankan sebenarnya relatif selesai ya, karena kan ada PPATK, ada kewajiban deklarasi, ada sistem pengawasan yang berlapis. Demikian juga untuk valuta asing. Namun untuk emas ini nampaknya masih ada di area yang jauh lebih longgar gitu ya. Tidak ada satu otoritas tersendiri yang kemudian melakukan pengawasan terhadap transaksi emas ini. Sehingga mungkin ini memang masih perlu satu respon khusus dari aparat penegak hukum ya. Apakah kemudian transaksi yang bernilai signifikan itu perlu untuk dipantau oleh aparat penegak hukum atau oleh otoritas pemerintah gitu ya. Misalnya transaksi yang nilainya melebihi jumlah tertentu. Nah kalau kita ingat sebenarnya saat ini ada satu rancangan undang-undang yang disebut sebagai rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang cash, uang tunai. Itu tujuannya untuk mempersempit ruang gerak adanya suap menyuap menggunakan uang tunai. Karena kalau melalui transaksi perbankan mereka sudah takut, maka kemudian tunai. Ternyata kalaupun itu RUU pembatasan transaksi uang tunai itu sudah disahkan, masih ada celah lain menggunakan barang-barang berharga. Emas yang nilainya sangat tinggi, cukup beberapa kilo sudah bisa memberikan suap kepada pejabat dengan jumlah yang sangat besar. Atau yang kedua misalnya ada jam tangan mahal. Satu buah jam tangan itu ada yang nilainya 3 miliar, ada yang 9 miliar. Seperti kemarin waktu ada kerusuhan ya, publik terhenyak ada jam tangan nilainya 9 miliar gitu ya. Ini juga perlu untuk kemudian direspon oleh aparat penegak hukum, karena para pelaku tindak pidana korupsi ini ketika mereka bertransaksi sudah semakin pintar untuk berlindung, kemudian mengamankan diri dari deteksi aparat penegak hukum. Yang paling penting menurut saya juga adalah LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau di sana tidak ada kepemilikan emas, tetapi ternyata ada transaksi terhadap nilai emas, maka kemudian itu harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Harus jadi rambu-rambu. Ketika celah itu semakin banyak, APH nggak boleh kalah pintar ya, Mas Zainur Rohman. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu, Mas Zainur. Sama-sama. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Timnas Futsal Indonesia kembali membuat sejarah dengan menembus final Piala Asia setelah mengalahkan Jepang. Tim asuhan dari Victor Souto ini akan menghadapi raksasa futsal Asia, Iran, di babak final.